Selamat malam Permisa. Apa kabar guys? Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya. By the way, anyway Baswe, hari ini Mimin mau kasih kalian film yang mantap bener nih pokoknya. Filmnya masih baru banget loh ini. Judulnya Snack Tree. Jadi ceritanya ada sekelompok orang yang mau mengembangkan pulau terpencil gitu. Ternyata di sana ada penunggunya. Dua makhluk prasejarah yang super ganas, yang sama-sama nggak rela habitatnya dihancurin. Kalau lihat dari judulnya sih ya, berarti salah satunya itu ular. Tapi satu makhluk ganasnya lagi itu apa ya? Penasaran kan? Kalau gitu, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah yuk, langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal scene ini, ada Direktur Chen yang baru datang. Dia langsung diajak masuk ke pedalaman pulau itu, ke pusat pengembangannya. Sampai di sana, kaget dia ngelihat tim konstruksi di situ malah nemuin banyak fosil hewan prasejarah. Ini karena lapisan tanahnya keras banget, bisa buat digali. Mereka harus pakai peledak. Direktur Chen langsung minta persetujuan Direktur Qian pakai peledak sesuai permintaan tim konstruksi. Direktur bilang, ya udah, apa kek caranya, yang penting cepat selesai gitu. Di lokasi yang dibom itu ada sesuatu yang gak hancur loh dibom. Pas dua pekerja disuruh turun buat ngecek, tiba-tiba wadaw, ternyata itu ular gede banget dong, asli. Ngamuk kan tuh jadinya. Ular prasejarah nih bos. Belum selesai sama itu ular, tiba-tiba kedengaran suara nggak asing nih ya Permisa. Yap, suara raungan dinosaurus. Dua hewan prasejarah ini jadi terbangun dari persembunyian mereka. Akhirnya mereka tarung buat memperebutkan kekuasaan di pulau itu. Semenjak kejadian itu, si Direktur Qian jadiin tempat itu sebagai taman hiburan ekologi kuno. Karena kan di sana banyak fosil-fosil prasejarah tuh ya. Tapi sayangnya tempat itu jadi pro kontra. Ahli-ahli paleontologi banyak yang gugat dia buat perlindungan fosil-fosilnya. Nah, scene maju nih. Ini ada si Kai. Dia ketakutan ada sesuatu di kamar dia. Malah kakinya lagi pakai penyangga ya, jadi susah larinya. Ternyata ibunya lagi ngetes dia. Karena dinilai nggak lolos tes, ibunya bilang rencana liburannya mau dibatalin. Tapi akhirnya ibunya nggak tega. Jadi itu mereka pergi liburan. Ternyata mereka mau liburan ke taman liburan Huangkau. Nah, udah di bis turnya nih. Tetap aja ibunya bikin bete, diikat gitu dong tangannya si Kai. Di situ juga ada Direktur Chen, dia mau bikin rekaman buat proposal bisnisnya biar bisa tetap jalan. Dia ngajak rekannya Direktur Bai sama pacarnya buat ikut tur itu. Aduh, ini burung ngagetin aja ya. By the way, biasanya burung kayak gitu pasti ada yang gak beres. Nah kan bener. Yang lain lagi bahas burung, si Kai lihat ular prasejarahnya. Oke, lagi santai-santai nih si Chen yang nyetirnya. Kaget setengah mati ngelihat ada batu gede ngarah ke bis mereka. Bisnya nabrak, penumpangnya malah disuruh turun di tengah hutan gitu. Katanya istirahat sejenak. Kayak kebelet nih, dia diantar sama Direktur Bai buat buang air kecil di hutan. Si Direktur Bai iseng, ada kodok disemprot-semprot sama air kencingnya. Tiba-tiba yang lagi usaha dorong bisnya dicomotin tuh satu-satu. Di sini si ibu baru nyadar kayak nggak ada. Makin panik lah dia. Ternyata itu kodok bagong guys. Kata si kakek yang ngertiin ini, itu tuh kata iblis prasejarah. Asal nggak bergerak sih aman katanya. Aduh, si Kai hampir aja kena. Dia berusaha kabur sebisa mungkin. Kodok
Datang ular prasejarah yang gede banget ngelilit bis mereka. Diangkat dong itu bisnya. Pintunya nggak sengaja kebuka, pacarnya direktur bayi jatuh. Ini tiba-tiba bis mereka dilepas gitu aja. Pas kedengaran suara raungan dinosaurusnya, tiba-tiba si ibu langsung keingat kejadian yang bikin dia sama si Kai terluka. Pantas aja ibunya khawatir banget sama Kai. Ternyata Kai pernah ngalamin kejadian kayak gitu. Udah hancur-hancur. Dan gini si direktur Qian baru ngomong kalau ternyata pulau itu belum selesai dikembangi sepenuhnya. Kapal feri yang bawa mereka ke situ aja itu kapal sewaan biasa. 3 hari lagi baru sampai jemput mereka. Lagi ribut-ribut, kerasa getaran yang besar banget. Mereka langsung sembunyi di balik bis. Ya, itu dia dinosaurusnya, guys. Kayak sendirian di dalam gua dan ada telur-telur gede di situ. Ada dino yang datang, dia makan telurnya. Ketahuan si Kai gara-gara smart force-nya bunyi. Hancur-hancur itu telurnya. Kai ngumpet di dalam cangkang telurnya. Ya ketahuan. Tapi dicaplok itu dino sama ular prasejarahnya. Selamat. Makin murka aja ini ularnya. Telurnya hancur semua. Ini tiba-tiba Direktur Chen ingat kalau tim konstruksi ngebangun stasiun sinyal di puncak gunung. Mereka bisa ngirim sinyal minta bantuan ke kapal ferinya. Masih aja tuh Direktur Chen nyuruh si wartawan buat ngeliput pulau itu. Ya biar proyek liburannya ini bisa tetap berjalan ya. Semua orang setuju ikut sama Direktur Chen. Si ibu mutusin buat nyari Kai sendirian. Tapi ternyata si Chan yang ikut nemenin si ibu tuh ya. Ngerasa utang nyawa kali dia ya tadi ditolongin. Belum juga jalan, udah ada aja lagi nih. Taunya si kakek sama si Aleh. Duh, lagi-lagi si Kai itu berhadapan sama ular piton prasejarahnya. Tapi ini si Kai lihat ular prasejarahnya ketusuk kayu gitu. Dia mau coba bantuin dong. Ya elah, ngerti dong ularnya. Kecabut tuh akhirnya. Ini mereka udah jauh-jauh jalan tempatnya, udah ancur-ancuran. Menara sinyalnya juga udah roboh. Mana cuaca di situ ekstrim lagi kan tuh. Makin horor aja. Gak lama muncul dinosaurusnya gede banget dari balik kabut itu. Sekarang udah mulai gelap. Kata si ibu dilihat dari GPS-nya lokasi si Kai sih dekat-dekat sini. Mereka berhenti dulu nih. Si Chan yang ngeliat di punggung si ibu ada lintah prasejarahnya. Mana nempel pas banget dekat luka bakarnya si ibu. Tapi untung berhasil dicabut. Mereka buru-buru ngumpet pas ada dino yang datang. Tapi tuh dino gak lama pergi lagi. Kata si kakek kayak ada dino yang lebih kuat manggil dino itu. Pagi itu mereka lanjut jalan. Mereka nemuin kulit ular piton prasejarahnya. Habis ganti kulit ternyata. Ya swag banget si Kai. Pagi-pagi udah nemuin dino yang lagi mukbang makan kodok. Hampir aja ketahuan pas dia nggak sengaja nginjak ranting pohonnya. Akhirnya ketemu juga sama ibunya. By the way itu Indominos Trek. Permisa, ketemu lagi kita sama si Indomie. Baru mau jalan, si Indomie datang ke arah mereka. Jadi ekin dong tuh si kakek. Kirain udah aman, taunya nongol si Indomie itu di sebelah mereka. Mereka jadi kepencar nih, si ibu sama Kai yang dikejar. Kejepit kan tuh, si ibu jadi bisa benerin penyangga kakinya Kai dulu. Tapi ada Indomie Shrek lain di sebelah mereka. Oke, sekarang mereka ada di tengah kedua Indomie Shrek. Tiba-tiba nongol si ular. Yang satu udah kena caplok, yang satunya masih ngejar si ibu sama Kai. Pas mau ngegigit, kok nggak kena-kena ya? Ternyata sudah dililit juga sama buntut si ular. Keren loh. Indominus Trek-nya yang lain juga pada datang ke situ. Mereka buru-buru kabur, terus istirahat sebentar di pinggir sungai. Tapi kok tiba-tiba air sungainya panas ya? Wah, pantes. Gunung berapinya udah mulai bergejolak itu. Ini mereka sudah sampai di tempat menara sinyal.
tapi kosong, nggak ada siapa-siapa. Ngelihat kerangka-kerangka yang ada di situ, si kakek ngerasa ada sesuatu yang lebih kuat nguasain tempat itu. Si kakek jadi bisa nyimpulin kalau di pulau itu terbagi jadi 2 wilayah. Wilayah yang dikuasai sama ular piton prasejarah sama wilayah Indominus Rex. Nah, Kai nemuin kamera si wartawan nih. Tiba-tiba nongol si Direktur Chen. Terus nyandra si Kai. Ternyata dia masih takut proyeknya itu hancur. Kalau sampai mereka bilang ke media kan bisa bahaya ya kan. Tuh kan datang lagi nih Raja Indominus Rex-nya. Meninggal itu si Direktur Chen diinjak sama si Indomie. Pas banget mobilnya nyala tuh. Kalau enggak mah udah gepeng mereka. Udah keren-keren tuh nyetirnya. Nabrak. Mereka jadi sasaran empuk si Indomie. Tiba-tiba muncul lagi nih si ular pitonnya. Wah, masih hidup ya ternyata. Si kakek bilang ular pitonnya masih kurang kuat buat ngelawan Indomie. Si ibu ngeliat ada banyak alat peledak bekasan tim konstruksi di situ ya. Jadi si ibu bakal bawa mobilnya ke arah si Indomie. Nah, jadi bakal diledakin pas ibunya lompat. Ya elah, segala nggak berfungsi itu remote peledaknya. Ternyata salah remote karena ngelihat bensin mobilnya bocor, si Chaniang langsung nyalain api. Tapi dia nggak kuat jalan ke sana, kakinya sakit. Ale yang gantiin lari ke sana. Ale jatuh pas kehantem batu gede. Obornya juga jatuh tuh. Akhirnya Kai yang lari ke sana. Dia nggak mau terus-terusan ngebebanin ibunya. Penyangga kakinya rusak, tapi dia bisa tetap lari kenceng loh. Obornya dilempar dan pas banget ke arah tumpahan bensinnya. Bener itu si Indomie meleleh. Ular piton berhasil ngalahin Indominya. Tapi ini si Kai pingsan, gak sadar-sadar. Ularnya nyamperin mereka, teriak kenceng banget. Sampai akhirnya Kai sadar. Ternyata dia bantu nyadarin Kai. Keren. Akhirnya scene kita bisa lihat si Kai udah terbebas dari penyangga kakinya. Masih ada lagi nih. Si kakek sama Ale balik lagi ke pulau itu dan ternyata masih ada monster prasejarah lain di sana. Ya, itu tadi alur cerita dari film Snake Tree. Wah, nggak nyangka sih ularnya jadi bantuin si Kai terus ya. Padahal cuma gara-gara si Kai pernah nolongin dia nyabut kayu yang ketancap di badannya itu. Oh iya, menurut kalian gimana nih ya permisa? Kira-kira monster prasejarah lainnya itu apa ya? Komen di bawah ya. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.